Kedua pedang ini bagus, tapi dilihat dari bahannya, sepertinya tidak sebagus pedang bulan sabit naga hijau. Di luar alam misterius, Jun Changqiao mengeluarkan pedang bulan sabit naga hijau yang dimodifikasi dewa dan membandingkannya dengan Tai Yan dan Tai Kui dari Yagyu Ten Soldiers. Tidak buruk, Fan Yezi setuju. Ada perbedaan besar dalam bahan dan pengerjaan. Sayang sekali, Jun Changqiao berkata, aku membelinya terlalu dini. Aku tidak bisa mengikuti levelnya. Meskipun dia kadang-kadang mengeluarkan Green Dragon Crescent Blade untuk membunuh orang, dia kebanyakan mengandalkan kekuatannya sendiri. Sejauh menyangkut senjata, mereka sudah usang. Tidak ada jalan lain, peralatan awal pasti tidak akan sebagus peralatan selanjutnya. Ini adalah hukum yang tidak dapat diubah, kecuali jika itu dapat ditingkatkan terus-menerus seperti Hard to Keep Blade. Waktu tuan rumah membelinya, hanya ada 157 bab. Sekarang ada lebih dari 1.700 bab. Sudah bagus, Anda dapat menggunakannya sampai sekarang, kata sistem. Ya, jika bukan karena senjata yang dimodifikasi dewa ini, bagaimana aku bisa mengalahkan Qin Haoran? Sekarang aku memikirkannya, itu penuh dengan kenangan dan emosi. Green Dragon Crescent Blade yang dimodifikasi dewa tidak dapat mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak dapat disangkal bahwa itu membantu Gou Sheng menyelesaikan banyak masalah pada tahap awal. Itu bisa dianggap sebagai saksi pertumbuhannya. Jika itu mungkin, Jun Changqiao berkata, saya berharap untuk meningkatkan pedang ini dan membiarkan jiwa Wu Sheng Huaxia berdiri dengan bangga di puncak gunung. Gou Sheng adalah orang yang bernostalgia. Dia berharap bahkan jika senjata dan peralatan yang telah dimusnahkan, mereka masih memiliki kesempatan untuk bersinar lagi. Mereka akan mengikutinya kemana-mana dan memandang rendah dunia. Cuci dan tidur, kata sistem. Terima kasih. Jun Changqiao berkata, kamu adalah penyembuh terbalik. Di mana pedangku? Di dalam alam rahasia, Lord Guan Yu melewatkan targetnya 2 kali. Dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi lebih merah karena kemarahannya. Sebagai Wu Sheng dari Huaxia yang terkenal, hal pertama yang dipikirkan orang bukanlah topinya, tetapi pedang bulan sabit naga hijau yang menemaninya dalam ekspedisinya. Membunuh Hua Xiong dengan anggur hangat, mengatasi 5 rintangan dan membunuh 6 jenderal. Ini semua terkait dengan pedang bulan sabit naga hijau. PS, sindiran di atas semua diambil dari roman 3 kerajaan, jangan dianggap serius. Sistem Raung, pembaca yang telah membaca semua artikel konyol ini, siapa yang akan menganggap Anda serius? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Petik 2, He Wudi terdiam, di mana prajurit aneh yang bertanya tentang pedang itu. Mengapa orang ini juga bertanya tentang pedang itu? Lupakan. Guru Guan Yu berkata, tanpa senjata yang cocok, saya tidak punya keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Anda boleh kembali. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Tampaknya karena dia telah kehilangan pedang bulan sabit naga hijau, punggungnya tampak sunyi. Jika Ma Yongning ada di sini, dia pasti bisa memahami rasa sakit tuan kedua. Itu karena pengguna pedang sejati adalah seseorang yang hidup ketika pedang itu ada. Kau mengaku kalah. He Wudi sangat gembira. Selama mereka bisa menghindari pertempuran sebanyak mungkin dan menghindari konsumsi sebanyak mungkin, itu tidak diragukan lagi sangat bagus. Pada saat ini, He Wudi memperhatikan bahwa peti kayu kosong itu tiba-tiba berkedip dengan cahaya redup dan secara bertahap mengembun menjadi kristal yang cerah. Dia buru-buru berjalan dan berkata, apakah ini hadiah untuk membersihkan ruang bawah tanah? Lupakan, aku akan menyimpannya di cincinku dulu. Desir, He Wudi baru saja menyingkirkan kristal seukuran telapak tangan ketika sebuah suara datang dari alam rahasia. Karena jiwa pahlawan kelas S tidak memiliki keinginan untuk bertarung, penantang telah gagal dan akan diteleportasi secara paksa. Petik 2 tanda tanya petik 2. Swiss. Sebelum He Wudi bisa kembali sadar, dia sudah muncul di luar alam rahasia surgawi. Tidak mungkin, orang itu tidak mau melawan dan lari sendiri. Mengapa pada akhirnya dia menyalahkanku? Bagaimana situasinya? Jun Changqiao bertanya. He Wudi menceritakan situasi yang dihadapinya, terutama orang aneh yang tidak punya keinginan untuk bertarung. Jun Changqiao berpikir keras setelah mendengar ini. Orang itu mengenakan topi padang rumput, dengan alis, mata Phoenix merah, dan wajah merah. Dia tampak perkasa dan luar biasa, mengapa itu terdengar seperti dia menggambarkan Guan Yu. Gou Sheng menekan tombol efek khusus dari pedang bulan sabit naga hijau. Jiwa Wu Sheng tiba-tiba muncul di belakangnya dan berkata, apakah itu dia? Ya, He Wudi berkata, ya, ini dia. Meskipun jiwa Wu Sheng tampak nyata dan palsu,
penampilan dan perilakunya persis sama dengan Guan Yu di alam rahasia keperkasaan surgawi. Selama seseorang tidak buta, mereka akan tahu. Jun Changqiao menghapus efek khusus dan berkata, lalu, pedangnya hilang, jadi dia pergi sendiri. Pedangnya hilang. Jun Changqiao menatap pedang bulan sabit naga hijau yang dimodifikasi dengan kaget dan bergumam di dalam hatinya, mungkinkah, bila bulan sabit naga hijau yang dimodifikasi ini berasal dari Guan Yu? Sistem berkata, itu tidak mungkin kebetulan, kan? Oh, benar. Heudi mengeluarkan kristal yang cerah dan berkata, ini yang saya dapatkan. Tampaknya ini adalah biji khusus. Jun Changqiao melihat ke atas dan segera menunjukkan ekspresi ekstasi. Kristal terang di depannya, dari segi bentuk dan ukuran, sebenarnya sangat mirip dengan Modified Soul Stone yang digunakan untuk mengupgrade Heart to Kiblet. Mungkinkah? Mustahil. Sistem menuangkan air dingin padanya. Masih ada perbedaan. Memang, sebenarnya, beberapa tepi dan bahkan warnanya sangat berbeda, terutama pola naga hijau kecil di dalamnya, yang tidak ditemukan di batu jiwa yang dimodifikasi. Tunggu sebentar, pola naga hijau. Jun Changqiao buru-buru melihat naga hijau yang diukir di permukaan pedang bulan sabit naga hijau. Setelah perbandingan yang cermat, dia menyimpulkan bahwa keduanya persis sama. Mungkinkah? Dia berkata dengan gembira, benda ini digunakan untuk meningkatkan pedang bulan sabit naga hijau. Itu bahkan lebih tidak mungkin. Tidak mungkin kebetulan. Ding! Saat sistem sedang bekerja, Jun Changqiao mengambil kristal itu dan menyentuhnya di permukaan pedang bulan sabit naga hijau. Kristal itu langsung berubah menjadi lampu hijau dan bergabung menjadi bilahnya. Kedua belah pihak tampaknya memiliki reaksi kimia yang kuat. Tentu saja, aku menebaknya dengan benar. Wosh! Pada saat ini, pedang bulan sabit naga hijau terbang dari tangannya dan menggantung di atas dunia abadi. Itu diselimuti cahaya terang yang mengalir dan secara bertahap berkumpul menjadi naga hijau besar, melayang dengan bangga di langit. Mengaum, raungan naga bergema di seluruh dunia. Wosh wosh, dipimpin oleh Long Ao Tian, para petinggi di kota suku naga terbang satu demi satu dan menatap naga hijau yang mengaum di langit dengan keheranan di mata mereka. Sungguh naga ki yang kuat, tapi itu berbeda dari suku naga kita. Kekuatan macam apa ini? Suku naga dan semua makhluk di dunia abadi bingung. Hanya Jun Changqiao yang secara bertahap mengangkat sudut mulutnya ketika dia merasakan aura yang kuat. Kemudian dia meletakkan tangannya di dadanya dan berkata dengan bangga, ini adalah kekuatan dari timur. Suara mendesing, naga hijau meraung dengan momentum besar. Setelah beberapa saat, pedang bulan sabit naga hijau terbang keluar dari kekuatan misterius dan mendarat di depan Jun Changqiao dengan keras. Pola naga hijau yang terukir di permukaan bilahnya berkedip-kedip seolah-olah menjadi hidup. Ini, Heudi dan Li Qing yang tercengang. Desir. Jun Changqiao memegang pedang bulan sabit naga hijau dan melangkah maju. Pola pada bilahnya bersinar terang dan naga hijau ilusi langsung melilit tubuhnya. Dia berteriak, naga di langit. Mengaum, cahaya pedang dan Azure Dragon melonjak ke langit. Efek khusus sangat kuat, dan auranya begitu kuat sehingga Heudi dan yang lainnya terpaksa mundur. Mereka menatap langit, tercengang, pada kehampaan yang secara bertahap terbelah dua. Kepala keluarga, apakah dia menggunakan langkah besar? Sangat mengejutkan bahwa langit terkoyak. Orang harus tahu bahwa ini adalah mantan alam Suanyuan kelas 1. Penghalang luar angkasa itu sangat kuat, tetapi terbuka begitu mudah. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa pedang bulan sabit naga hijau yang menyatu dengan kristal telah ditingkatkan dalam semua aspek. Gedebuk, Jun Changqiao mendarat dengan anggun, dan bilahnya menyentuh tanah. Kekuatan misterius dari timur langsung beriak. Petik 2, Li Qingyang dan yang lainnya kagum. Pada saat itu, punggung Jun Changqiao sangat megah dan kuat. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Patriark, luar biasa. Tentu saja, sistem adalah yang paling menyedihkan. Tidak hanya berhasil meracuninya, tetapi juga menamparkan wajahnya. Terima kasih. Jun Changqiao menyingkirkan bilahnya dan berterima kasih kepada sistem dengan penuh terima kasih. Petik 2, Sistem meraung, seharusnya aku tidak banyak bicara sejak awal. Celepuk. Pada saat ini, Jun Changqiao, yang terlihat sangat perkasa, tiba-tiba jatuh ke tanah seperti lumpur. Busa putih terus keluar dari mulutnya seolah-olah dia terkena serangan epilepsi. Kristal terang itu memang digunakan untuk mengupgrade Green Dragon Crescent Blade, jadi setelah berhasil menyatu, senjatanya sangat meningkat, dan bahkan efek spesialnya pun diperkuat. Saat itu, Gou Sheng menggunakan jiwa Wu Sheng untuk pertama kalinya. Meskipun dia mengalahkan Qin Haoran, hasilnya adalah dia benar-benar kelelahan.
Dia harus dibawa pergi oleh para murid ketika dia meninggalkan Sekte Hauki. Betul sekali, versi upgrade dari Green Dragon Crescent Blade yang dimodifikasi dewa juga mewarisi tradisi mulia, pingsan segera setelah pamer. Petik 2, Jun Changqiao, yang terbaring di tanah, berkata, sudah lama. Patriark, kamu baik-baik saja. Bantu aku bangun dan kirim aku kembali ke kamarku. Li Qingyang dan Xiao Ziji buru-buru membantu Jun Changqiao berdiri. Namun, sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa untuk mengingatkan mereka, kalian lanjutkan. Ye Xingchen dan Xiao Ziji masuk dan memberi mereka 2 katana. He Wudi masuk dan memberi mereka kristal yang dimodifikasi dewa untuk meningkatkan senjata. Alam rahasia kekuatan surgawi ini benar-benar harta yang besar. Ya, para murid menerima perintah itu. Setelah menyaksikan Patriark pergi, Su Xiaomo menggosok tinjunya dan berkata, aku akan masuk. Sekarang Ye Xingchen dan yang lainnya telah keluar dengan selamat, dia tidak lagi khawatir bahwa mungkin ada jebakan di dalam. Tentu saja, kehati-hatian diperlukan. Su Xiaomo memandang He Wudi dan berkata, saudara muda, apakah ada yang perlu kita perhatikan? Ya, He Wudi berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda memasuki aula dan harus memilih lawan, saya sarankan Anda memilih yang terlemah. Misalnya, dia berhenti sejenak dan berkata, seorang lelaki tua pendek dengan busur. Orang tua pendek dengan busur. Su Xiaomo membuat catatan mental tentang ini. Kemudian, dia merapikan seragam sekolahnya, melambai pada sesama muridnya, dan melangkah ke alam misterius. Kakak, diselimuti kabut tebal, Yagi Ujube muncul sekali lagi. Dari sini, dapat dilihat bahwa orang ini seharusnya menjadi penjaga gerbang alam rahasia kekuatan surgawi. Selama para murid memasuki alam rahasia, mereka akan dapat bertemu dengannya. Seperti biasanya, Yagi Ujube pertama-tama duduk bersila di tanah dan mencoba menggunakan jari-jarinya untuk mengeluarkan bilah gandanya. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa di pinggangnya, dia berkata dengan kaget, di mana pedangku? Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Su Xiaomo menendangnya agar tidak terlihat dengan tendangan samping yang indah. Dia berkata, sangat lemah. Ding, selamat kepada penantang karena mengalahkan Yagi Ujube dalam waktu yang ditentukan. Petik 2. Ding, saat penantang mengalahkan jiwa pahlawan dalam sekejap, dia menerima evaluasi yang sempurna. Di babak selanjutnya, dia akan langsung menantang jiwa pahlawan peringkat S. Petik 2. Adegan di depannya berubah, dan dia sekarang berada di aula utama. Aula utama, tempat yang saudara muda dia sebutkan tadi. Berdengung. Petik 2. Ketika gambar di dinding menjadi hidup, Su Xiaomo segera mengerti apa artinya. Aku memilih. Dia menatap jiwa pahlawan dan akhirnya mengunci matanya pada pria tua pendek dengan busur. Dikombinasikan dengan pengingat junior Broter sebelumnya, dia berkata tanpa ragu, dia. Desir, adegan di depannya tiba-tiba berubah. He Wudi muncul di puncak gunung. Dinding batu di sebelahnya diukir dengan kata-kata, Gunung Dingjun. Wos, aura pembunuh yang hanya muncul ketika dua pasukan saling berhadapan memenuhi udara, menyebabkan Su Xiaomo langsung menjadi serius. Dentang, suara pisau yang diasah bisa terdengar. Su Xiaomo mendongak dan melihat seorang lelaki tua mengenakan baju perang di atas batu besar di depannya. Dia mengasah pedang lebar berkarat dengan busur dan tabung di sampingnya. Itu dia, orang yang saya pilih. Dibandingkan dengan jiwa pahlawan yang luar biasa dalam potret, orang ini terlalu tua. Tampaknya agak tidak pantas baginya untuk bertarung dengannya. Pemuda, orang tua itu berhenti dan menjentikkan permukaan pedang dengan jarinya. Pernahkah Anda mendengar tentang pedang berharga yang masih muda? Suara dan matanya mengungkapkan perubahan hidup, tetapi ada pencegahan yang tak terlukiskan. Ini membuat Su Xiaomo merasa sangat dihormati. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, tolong. Dentang, pria tua itu menyarungkan pedang lebar dan mengambil busur dengan susah payah. Dia membawa tabung di punggungnya dan melompat turun dari batu besar, hampir jatuh di pantatnya. Petik 2, Su Xiaomo merasa lebih malu di hatinya. Dia berada di puncak hidupnya, namun dia menemukan seorang lelaki tua untuk bertarung. Apakah dia layak untuk ditekankan berulang-ulang oleh Patriark untuk pantang menyerah? Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memilih seorang pria muda yang memegang tombak dan tampak penuh keberanian. Malu itu malu, tapi bagaimanapun juga, dia berada dalam tantangan dunia rahasia. Suara mendesing. Su Xiaomo mengaktifkan ki-nya, kekuatan roh sejati memenuhi udara, dan berkata, maaf atas pelanggarannya. Dia mengambil langkah maju dan bergerak dengan kecepatan penuh. Namun, tepat ketika dia hendak bergegas,
lelaki tua berarmor itu dengan cepat mengeluarkan panah, mencabutnya, dan menarik busurnya. Seluruh proses bisa dikatakan dilakukan dalam satu tarikan napas, semulus air yang mengalir. Brengsek, Su Xiaomo tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia masih sangat tua. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu gesit? Pemuda, orang tua itu berkata, memperlakukan saya sebagai orang tua, lemah, dan cacat adalah bentuk penghinaan. Itu juga tidak bertanggung jawab kepada diri sendiri. Suara mendesing. Wos. Begitu dia selesai berbicara, busur di tangannya bersinar dengan cahaya terang, dan panah terus mengumpulkan energi. Su Xiaomo buru-buru berhenti, kulit kepalanya perlahan mati rasa. Tidak baik, setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dia buru-buru berbalik, menuangkan kekuatan roh sejati ke kakinya, dan langsung menyeret bayangan itu pergi. Namun, mata lelaki tua itu seperti cit yang membidik diri sendiri. Tidak peduli bagaimana target bergerak, panah selalu terkunci di pantat. Sampai dia mengambil kesempatan itu, dia melepaskan dua jari dan berteriak, satu pedang untuk memutuskan alam semesta. Wosh! Panah tajam meledak, seperti pelangi putih yang menembus matahari. Su Xiaomo, yang dengan panik melarikan diri, tiba-tiba berhenti, melihat ke kamera dalam 0,01 detik, dan melolong, aku selesai. Puci, di dunia luar, Li Tiantian menusukkan belati ke semangka, dan kemudian dengan cepat memotongnya menjadi beberapa bagian, dan tertawa, kakak senior, makan melon. Saudara laki-laki Su, apakah boleh masuk? Li Qingyang mengambil sepotong melon dan sangat khawatir. Xiao Ziji berkata sambil makan, seharusnya tidak apa-apa. Bah, He Wudi meludahkan biji semangka dan berkata, selama kita memilih orang tua dengan busur, akan mudah untuk menang. Saat semua orang berbicara, Su Xiaomo muncul di luar pusaran alam rahasia dengan keras. Sangat cepat, He Wudi tercengang. Adik laki-laki Su, Li Qingyang berjalan dengan sepotong melon, dan menemukan bahwa sisi lain masih menghadap ke arahnya, jadi dia bertanya, ada apa denganmu? Aduh, tiba-tiba, Su Xiaomo menutupi pantatnya dan melompat-lompat di belakang gunung seperti monyet, dan ada suara aneh dari waktu ke waktu. Ah oh oh, ah oh oh oh. Su Xiaomo gagal dalam tantangan, dan hasilnya, sangat tragis. Ini adalah bukti bagus bahwa dia akan selalu menjadi bos, dan dia tidak bisa meremehkannya hanya karena dia sudah tua. Tentu saja, Su Xiaomo tidak memandang rendah dia. Dia kalah karena keterampilan memanahnya. Jika itu He Wudi, dia mungkin akan melompat-lompat. Saya akan mencobanya. Li Fei menggosok tangannya dan berjalan ke tanah rahasia Skymite. Terbang, pilih orang tua dengan busur untuk membalaskan dendamku. Tidak masalah. Setelah setengah bab, Li Fei dikirim keluar dari tanah rahasia. Dia menutupi pantatnya dan melompat-lompat. Aku akan melakukannya. Long Xiang tidak tahan lagi. Pada akhirnya, dia melompat di depan rekan-rekan muridnya dengan cara yang sama. Murid inti dikalahkan lagi dan lagi, tetapi itu tidak mempengaruhi yang lain. Murid dalam dan luar mulai berbaris untuk memasuki tanah rahasia Skymite. Meskipun beberapa dari mereka bisa membunuh Yagi Jubei yang kehilangan senjatanya dalam hitungan detik, kebanyakan dari mereka hampir tidak bisa menyelesaikan tugas dalam batas waktu. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memicu kondisi untuk memasuki aula utama, sehingga lawan di babak kedua berbeda. Hahaha, aku punya pedang. Li Tiantian dikirim keluar dari tanah rahasia. Dia memegang pedang tajam, dan wajahnya dipenuhi ekstasi. Pedang ini berasal dari jiwa heroik dengan kata, terukir di punggung tangannya. Itu terlihat sederhana dan tanpa hiasan, tetapi sebenarnya, itu tidak lebih lemah dari katana Yagi Jubei. Kepala keluarga. Keesokan harinya, Li Qingyang datang untuk melaporkan, ada total 100 murid yang kemarin menantang Skymite Secret Land. Mereka yang lolos babak pertama adalah. Setelah mendengarkan laporan muridnya, Jun Changqiao menyimpulkan bahwa mereka yang melewati ronde pertama dalam hitungan detik akan dikirim ke aula utama untuk memilih lawan mereka, dan mereka yang kalah secara reguler akan memasuki ronde kedua biasa, yang jauh lebih banyak, kurang sulit. Terutama ketika lawan He Wudi dan orang tua dengan busur, dia pada dasarnya bisa memastikan bahwa itu adalah Guan Yu dan Huang Zhong, salah satu dari 5 jenderal harimau. Menarik, bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Ada orang-orang dari 3 kerajaan di tanah rahasia, dan ada juga orang Jepang. Apakah itu berarti lukisan-lukisan di dinding itu berasal dari orang-orang terkenal kuno atau jenderal-jenderal dunia sebelumnya? Tidak, bagaimana tokoh-tokoh kuno ini bisa begitu kuat di dunia seni bela diri? Tidak dapat disangkal bahwa Guan Yu dan Huang Zhong dianggap sebagai petarung terbaik pada masanya. Namun, itu masih dianggap sebagai seniman bela diri tingkat rendah. Di dunia seni bela diri,
di mana setiap gerakan bisa mengguncang langit dan bumi, dia pasti akan hancur. Ada juga pedang bulan sabit naga hijau. Ini adalah senjata yang dia beli di tahap awal. Setelah peningkatan, kekuatannya telah sangat meningkat. Mungkinkah itu telah ditingkatkan menjadi senjata yang disempurnakan? Jika itu masalahnya, mata Jun Changqiao terbakar dengan gairah. Senjata dan peralatan dari jiwa pahlawan peringkat S itu mungkin dari kelas tertinggi. King Yang, jika Anda punya waktu, minta Xing Chen dan yang lainnya pergi ke alam rahasia surgawi, terutama untuk menantang jiwa pahlawan peringkat S. Ini, Li Qingyang berkata dengan lemah, aku tidak bisa. Dia juga telah memasuki alam misteri perkasa langit kemarin, tetapi dia tidak memilih Huang Song. Sebagai gantinya, dia memilih seniman bela diri dengan tombak di sebelahnya. Pada akhirnya, dia dikalahkan secara menyedihkan oleh lawannya. Coba lagi, Jun Changqiao berkata, temukan mekanisme. Kekuatan murid inti tidak lemah. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka harus berada di alam rahasia surgawi setengah langkah. Oleh karena itu, Gou Sheng tidak berpikir bahwa ada penindasan kekuatan di alam rahasia. Dia mungkin perlu menjelajah perlahan. Terus terang, setelah dihancurkan berkali-kali, dia secara alami akan memiliki pengalaman. Ya, Li Qingyang kembali ke puncak tempat para murid tinggal dan memanggil Su Xiaomo dan yang lainnya untuk membahas tindakan pencegahan. Sederhana, Su Xiaomo menutupi pantatnya dan berkata, ayo bertarung bersama. Ide bagus. Li Fei setuju. Bukankah tidak adil bertarung dengan lebih banyak orang? Li Qingyang berkata. Heudi berkata, alam rahasia bukanlah kompetisi. Kita tidak perlu peduli dengan angka. Itu benar. Di mana saudara muda Ye? Petik 2. Dia pergi ke belakang gunung terlebih dahulu. Ledakan. Di alam rahasia kekuatan surga, tinju Ye Xingchen, yang mengumpulkan kekuatan roh sejati yang kuat, langsung membunuh penjaga gerbang, Yak Yu Jubei. Kemudian, dia memalingkan wajahnya ke kamera dan berkata, sampah. Karena dia membunuh jiwa pahlawan kelas A secara instan, dia dikirim ke aula utama untuk memilih jiwa pahlawan kelas S. Siapa yang harus dia pilih? Kaisar Malam melihat dan akhirnya memilih seorang pria kekar. Cukup, adegan di depannya berubah. Dia berada di barak yang terbakar. Membunuh. Ye Xingchen mengabaikan teriakan yang mengganggu pikirannya. Matanya tertuju pada jarak. Di sana berdiri seorang pria kekar, menyeret dua mayat dengan kedua tangan. Dia menyeringai dan berkata, kamu ingin menantangku. Siapa? Erlai kuno, Dian Wei. Tebakan Jun Changqiao benar. Banyak karakter yang diukir di dinding aula utama berasal dari akhir dinasti Han Timur. Tentu saja, ada juga potret di dinding lain. Tapi warnanya abu-abu gelap, yang sepertinya berarti belum diaktifkan. Dari gaya potret yang buram, dapat dilihat bahwa ada anak berkepala 3 dan berlengan 6 di atas roda, manusia burung dengan 2 sayap di punggungnya memegang palu godam, seorang prajurit tampan dengan 3 mata memimpin serigala, anjing, dan kera berbaju besi membawa tongkat. Semua seutuhnya, ada semua jenis karakter dan semua jenis peralatan. Berdasarkan situasi saat ini, jika para murid ingin mendapatkan peralatan, mereka harus mengalahkan mereka, dan peralatan itu akan tetap ada di sana. Mereka tidak akan seperti Guan Yu, yang keluar tapi kehilangan pedangnya. Ye Xingchen secara menyedihkan diteleportasi karena dia tidak mengalahkan lawannya tepat waktu kemarin. Jadi, dia tidak membuang waktu dan hanya menagih. Ledakan. Dian Wei membuang 2 mayat di tangannya, yang meledak di udara, memenuhi udara dengan daging dan darah. Cukup, Ye Xingchen berlari keluar dan membuat gerakan Sky Crossing Palm. Dia langsung menamparkan udara beberapa kali, melepaskan kekuatan yang menakutkan. Besar, Dian Wei meraung dan menyerang ke depan dengan tubuhnya yang keras. Tidak hanya dia mematahkan telapak tangannya, dia juga menekan ke wajah Kaisar Malam dan menamparkan dengan kekuatan yang luar biasa. Bom, bumi bergetar, dan angkasa runtuh. Dian Wei mengerutkan kening. Meskipun telapak tangannya mengenai target, itu diblokir oleh baju besi keras. Dia bertanya dengan kaget, bukankah ini armor rantai berwajah binatang lubu? Pada saat ini, Ye Xingchen, yang bersenjata lengkap, mengulurkan tangan kanannya dan melambaikan tombak yang muncul entah dari mana. Bam, boom. Dian Wei melangkah mundur dengan cepat. Setelah dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia melihat senjata di tangan pria itu dan berseru, tombak. Mati. Ye Xingchen melompat ke udara dan menggunakan pemusnahan total untuk menekan. Ledakan. Kekuatan kekerasan menyapu alam rahasia. Tertegun, Dian Wei dipaksa mundur lagi dan lagi, tetapi matanya masih penuh kebingungan.
Mengapa dia memiliki semua perlengkapan lubu? Atau, apakah dia sudah mengalahkan pria itu? Itu tidak benar. Sebagai salah satu jiwa pahlawan tingkat es terkuat, mengapa pria itu menantang saya ketika dia sudah mengalahkan saya dan mewarisi peralatan saya? Sial, apakah dia menggertak saya? Ye Xingchen melompat lagi. Untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat dan menghemat waktu, dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam tombak. Gelombang energi yang dihasilkan ketika dia melambaikannya mengganggu ruang di sekitar dan menciptakan retakan yang sepertinya telah dipotong oleh pisau tajam. Ledakan, tombak dengan kekuatan mengerikan menghantam Dian Wei dengan brutal, tetapi yang terakhir tampaknya telah memilih untuk menyerah. Dia segera menyebar menjadi asap, dan sebuah kotak kayu besar secara bertahap muncul di tempat dia berada. Ding, selamat kepada penantang karena telah mengalahkan Dian Wei of the Ancient. Petik 2. Ye Xingchen menang. Bahkan dia sendiri bingung. Berbicara secara logis, pria itu seharusnya sangat kuat. Kenapa dia tiba-tiba disingkirkan? Lupakan, mari kita lihat peralatannya terlebih dahulu. Ye Xingchen datang ke kotak kayu dan menendangnya hingga terbuka. Ada 2 tombak pendek di dalamnya. Dilihat dari bahan dan kilaunya, mereka sepertinya tidak lebih lemah dari tombaknya. Percuma saja, dia melambaikan tangannya dan menyimpannya di cincin spasialnya. Karena penantang mengalahkan jiwa pahlawan kelas S, kamu dapat terus memilih level yang sama di babak berikutnya. Pada saat yang sama, Ye Xingchen dikirim ke aula utama lagi. Kemudian, dia melihat potret di dinding dan berkata, kali ini, saya harus memilih yang lebih ganas. Kalau tidak, itu akan membosankan. Kaisar Malam datang ke alam rahasia kekuatan surgawi bukan untuk senjata, tetapi untuk menemukan lawan untuk berdebat. Karena itu, ia berharap bisa bertemu dengan ahli yang berimbang. Ledakan. Di area lain dari alam rahasia, tim yang dipimpin oleh Li Qingyang dan Xiao Ziji berhasil mengalahkan penjaga gerbang, Yagiu Jubei. Karena pembunuhan instan, mereka memasuki aula utama seperti yang diharapkan. Siapa yang harus kita pilih? Tentu saja, Su Xiaomo awalnya ingin memilih Huang Zong, tetapi ketika dia memikirkan rasa sakit dari kemarin, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke jiwa pahlawan yang diselimuti cahaya hitam dan berkata, ayo pilih dia. Oke, Li Qingyang setuju. Wosh, adegan di depan mereka tiba-tiba berubah. Semua orang langsung keluar dari aula utama dan di luar gerbang kota yang menjulang tinggi dengan tulisan, Hulao Pas terukir di atasnya. Brengsek, Su Xiaomo menggigil dan berkata, suasananya agak aneh. Masalah, Heudi mengerutkan kening dan berkata, kami tampaknya telah memilih seorang pria dengan kekuatan yang layak. Menginjak. Petik 2. Pada saat ini, suara kuku kuda datang dari gerbang kota. Sesaat kemudian, seekor kuda merah perlahan berlari keluar, menyeret sosok yang diselimuti aura iblis yang mengerikan. Meski penampilannya tidak terlihat jelas, auranya sangat kuat. Ini sudah berakhir, Heudi berpikir dalam hati, aku khawatir kita akan gagal. Mendesis, kuda merah itu berhenti di luar gerbang kota. Sosok yang diselimuti aura iblis berkata, siapa kamu? Suara itu sangat mendominasi. Petik 2, Li Qingyang dan yang lainnya terlihat sangat serius. Meskipun orang yang menunggang kuda tidak mengungkapkan wajahnya, aura dan suaranya sama-sama dipenuhi dengan kekuatan untuk menelan gunung dan sungai. Dia mungkin lebih kuat dari pria tua pemegang busur yang dia temui kemarin. Kekuatan para jenderal 3 kerajaan ditentukan sesuai dengan preferensi penulis. Tidak perlu berdebat, jika tidak, jiwa pahlawan peringkat es terkuat, Doraemon, akan muncul di detik berikutnya dan disalahgunakan. Murid sekte sepanjang masa, hanya sekelompok sampah. Petik 2, semua orang terdiam. Jika orang lain mengatakan ini, mereka mungkin berpikir bahwa itu sombong. Tapi ketika itu datang dari bayangan hitam misterius, sepertinya itu hal biasa. Jangan buang waktu, datanglah padaku bersama-sama. Li Qingyang, yang awalnya berpikir bahwa tidak adil untuk menang dengan angka, buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, permisi. Xiao Ziji, Su Xiaomo, dan yang lainnya memasuki mode pertempuran dan berkomunikasi satu sama lain melalui kontak mata. Mereka memiliki kerja tim yang hebat dalam hal melawan bos. Lupakan, Diawudi bergumam dalam hatinya, aku tidak bisa terlalu menonjol. Aku harus tetap rendah hati. Karena penampilannya yang eksplosif di alam rahasia hidup dan mati, kali ini dia harus tetap rendah hati. Mendesis. Pada saat ini, kuda merah mengangkat kepalanya dan meringkik, lalu bergegas. Bersaing dalam kecepatan, Su Xiaomo menyentuh hidungnya dan berkata, aku juga tidak buruk.
Pergeseran formulir, langkah halus seperti gelombang. Pergeseran besar langit dan bumi. Su Xiaomo sepenuhnya menunjukkan kecepatannya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari nasib ditendang oleh kuku kuda. Dalam kata-kata Ye Xingchen, tidak ada gunanya menjadi mencolok. Saudara muda, Li Qingyang berseru, ledakan. Pada saat ini, Xiao Ziji berdiri di depannya dengan perisainya dan menangkap kaki depan kuda merah itu. Lututnya terus tenggelam, dan wajahnya sangat ganas. Cetak telapak tangan penyeberangan surga. He Wudi mengambil kesempatan itu dan bergegas dari samping. Pada akhirnya, jejak telapak tangan yang dia padatkan semuanya tersapu oleh ekor kuda, jadi dia berpura-pura menderita serangan balik dan mendarat jauh. Dia berpikir dalam hati, bahkan seekor kuda pun begitu kuat. Tendangan tanpa bayangan kuno. Setelah Li Fei berputar, bayangan langkah kakinya muncul, tetapi pada akhirnya, dia dikirim terbang oleh kaki belakang kuda merah itu. Bisa dikatakan, hanya dalam waktu singkat, banyak murid inti sekte sepanjang masa telah dirobohkan. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Kamu bahkan tidak bisa melakukan apapun pada Red Hareku. Black Shadow berkata dengan dingin, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menantangku? Sial, Su Xiaomo berdiri, kemarahan muncul di wajahnya. Setiap orang, Li Qingyang berkata, ayo serius. Baik, semua orang saling memandang, dan segera menyilangkan tangan mereka bersamaan. Kata-kata muncul di punggung tangan mereka, dan semua jenis efek khusus memenuhi udara. Xiao Ziji, yang telah berubah menjadi Mesha, mengangkat Flowing Light Shield miliknya. Sebagai perisai daging utama tim, dia akan berdiri di depan rekan satu timnya dalam situasi apapun. Ledakan, He Wudi mengeluarkan gerbang kehidupan dan kematian, dan menggunakan matanya untuk memberitahu teman-temannya agar membawa kuda ini selama pertempuran nanti. Li Qingyang dan yang lainnya mengaktifkan kata-kata dan senjata eksklusif mereka satu demi satu. Semua efek khusus diaktifkan, dan semua kartu truf digunakan. Dapat dikatakan bahwa pada zaman dahulu, 3 pahlawan di depan Hulaopas melawan Lubu, dan hari ini, para murid di depan Hulaopas melawan Red Hare. Jika dibandingkan, mengapa begitu buruk? Black Shadow berkata dengan jijik, sampah akan selalu menjadi sampah. Namun, karena kalian semua sangat serius, aku secara alami juga akan serius. Mendesis, kelinci merah di bawahnya mengangkat kepalanya dan meringkik. Aura iblis di sekitar sosok itu juga berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan wajah yang sangat dingin. Matanya bersinar dengan kilau yang tajam, terlihat sangat menakutkan. Orang yang kejam, gumam He Wudi dalam hatinya. Wos, aura iblis terus menghilang, memperlihatkan tubuh yang utuh. Pada saat itu, aura suram di sekitarnya menjadi lebih intens, dan sepertinya ada teriakan yang menggetarkan di telinganya. Namun, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tercengang. Karena pria dingin itu benar-benar telanjang, hanya mengenakan celana dalam besar saat menunggang kuda, meskipun otot-ototnya terlihat sangat sempurna. Ini, mulut He Wudi berkedut. Pria yang mengungkapkan penampilan aslinya tampaknya sangat kuat, mengapa dia tidak mengenakan pakaian apapun? Mungkinkah dia seperti Hallmaster Z, yang harus merobek pakaiannya selama dia bertarung? Jenderal terbang Lu Fengxian merasa kedinginan dan secara naluriah melihat ke bawah. Melihat bahwa dia tidak mengenakan apa-apa, dia berkata dengan heran, di mana armor rantai kepala menelan berwajah binatang dan jubah 100 bunga brokat merah sikuan saya. Su Xiaomo tidak bisa menahan tawa sambil memegangi perutnya. Lu Fengxian berkata dengan tatapan dingin, kamu berani menertawakanku, aku akan segera membiarkanmu mati tanpa kuburan. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk memanggil senjatanya, tetapi tidak ada yang dipanggil. Sial, kenapa penusuk langit juga hilang? Desir. Sama seperti Lu Fengxian sangat marah, sesosok muncul di medan perang dari udara tipis, mengenakan mahkota ungu emas 3 cabang, mengenakan armor rantai kepala menelan wajah binatang, mengenakan jubah 100 bunga brokat merah sikuan, memegang penusuk langit. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya sangat gembira, saudara muda Ye. Saat Lu Fengxian bertanya-tanya mengapa peralatannya hilang, Ye Xingchen muncul di medan perang. Jelas bahwa setelah mengalahkan Lai kuno, dia memilih jiwa pahlawan yang sama demi kegembiraan. Tidak buruk, Kaisar Malam berkata, orang ini memiliki aura yang kuat. Meskipun dia berkata begitu, dia membenci Ye Xingchen di dalam hatinya. Kenapa dia tidak memakai baju apapun? Apakah dia memiliki hobi yang sama dengan The Purple King? Ye Xingchen tidak menyukai Zi, dan alasannya mungkin karena dia minum terlalu banyak di masa lalu dan pergi ke Spirit Beast Peak. Melihat peralatan dan senjatanya pada Ye Xingchen,
mata Lu Fengxian berkilat marah dan berkata, jadi kaulah yang mencurinya. Ses, kelinci merah mengangkat kepalanya dan meringkik seolah-olah sedang bekerja sama dengan pemiliknya. Lu Fengxian harus mengakui bahwa dengan tunggangan yang memancarkan kaki atlet, bahkan jika dia tidak mengenakan pakaian apapun, dia masih terlihat perkasa dan luar biasa. Saudara muda Ye, Li Qingyang berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sangat berbahaya. Baru saja, beberapa dari mereka dikalahkan oleh seekor kuda. Bahkan jika Ye Xingchen tidak memiliki peralatan apapun, dia masih memberi mereka tekanan besar. Meminjam kata-kata pembaca, jika itu adalah orang normal tanpa peralatan apapun, mereka tidak akan berbeda dengan noob. Tapi Lu Fengxian berbeda, matanya yang tajam dan auranya yang kuat sangat menakutkan. Dia layak menjadi salah satu jiwa pahlawan kelas S terkuat. Ye Xingchen bisa dengan jelas merasakannya, dan matanya bersinar dengan niat bertarung yang intens. Saya butuh lawan seperti itu, desir. Dia melambaikan Fantian halbertnya dan melompat. Pergi. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan mengikuti dari belakang. Dengan Ye Xingchen sebagai pemimpin, murid inti dari sekte sepanjang masa meledak dengan kekuatan yang berbeda dan bergegas menuju Lu Fengxian di depan Hulao Pass. Karena model 3D yang detail dan realistis, setiap bidikan menjadi sangat indah. Dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan hati mereka untuk membuat CG dan kaki untuk membuat game. Sekelompok mata Lu Fengxian dipenuhi dengan penghinaan. Red Hare di bawahnya tiba-tiba mempercepat dan menyeret lampu merah untuk menemui mereka. Cetak telapak tangan penyeberangan surga. Su Xiaomo adalah orang pertama yang melancarkan serangan saat banyak jejak telapak tangan turun dari langit. Kuda Red Hare menghindari serangan itu dengan gerakan yang sangat centil. Kemudian, ia melompat dan menendang lawan di udara, membentuk gelombang energi berbentuk U. F***. Su Xiaomo berseru, apakah ini kuda atau manusia? Itu benar-benar bisa memadatkan energi dari jauh. Kakak senior, hati-hati. Xiao Ziji bergegas dengan langkah besar dan membuang perisainya dengan sekuat tenaga. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan bertabrakan dengan jejak kuku kuda. Segera, ada gemuruh yang mengguncang bumi. Swiss, Su Xiaomo mengambil kesempatan untuk menghindar, dahinya meneteskan keringat dingin. Jika bukan karena bantuan tepat waktu dari adik laki-lakinya, dia pasti sudah mati jika terkena jejak kaki. Deng deng deng, adapun Xiao Ziji, tubuhnya terus mundur. Hanya setelah dia menstabilkan dirinya, dia menangkap Flowing Light Shield yang terbang kembali. Darah di tubuhnya mendidih dengan hebat. Pemusnahan total. Di sisi lain, Ye Xingchen melompat, dan busur cahaya menembus medan perang. Lu Fengxian menamparkan punggung kuda itu dan terbang dengan celana dalamnya. Demoniki berkumpul di antara telapak tangannya saat dia berteriak, pion tanpa nama, jangan kurang ajar. Rumble, tangannya seperti baja yang diperkuat saat mereka langsung menghancurkan Total Annihilation yang menekannya. Kemudian, dia bergegas menuju Ye Xingchen untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, tampaknya berniat untuk merebut Fantian Halberd. Pada saat yang sama, Li Qingyang dan He Wudi juga bergegas. Keduanya menyerang dari kiri dan kanan, membantu Ye Xingchen menyerang dari samping. Itu adalah replay lengkap dari pertempuran antara tiga pahlawan di Hulao Pass. Tendangan tanpa bayangan kuno. Li Fei memanfaatkan kesempatan itu dan datang dengan tendangan bayangan. Lu Fengxian mengirim Li Qingyang terbang dengan telapak tangan kanannya. Dia berbalik dan mengulurkan tangan kirinya, langsung meraih kaki pihak lain dan menghancurkannya. Gemuruh. Li Fei tiba-tiba mendarat di tanah, tubuhnya berubah menjadi ketiadaan. Saudara muda Li, melihat rekan muridnya terbunuh dalam sekejap, mata Su Xiaomo berbinar saat dia meraung. Tepat ketika dia hendak bergegas, dia tiba-tiba merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia melihat kelinci merah di depannya, dan kukunya yang besar hendak menendang wajahnya. Boom! Suara keras lainnya, disertai dengan debu yang mengepul, terdengar. Su Xiaomo mengandalkan kecepatannya untuk menghindar, tetapi setelah menstabilkan dirinya di kejauhan, matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kuda ini terlalu kuat, begitu dia ditendang olehnya, dia pasti akan tersingkir. Saudara muda, Li Qingyang berteriak, pegang kuda ini. Lu Fengxian tidak berada di atas angin dalam pertempuran sengit antara dia dan Ye Xingchen. Jika Red Hare bergegas masuk lagi, pasti akan ada risiko musnah. Oke, Su Xiaomo segera bergegas menuju kelinci merah. Tujuannya bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menarik daya tembaknya. Perjuangan yang sia-sia, Lu Fengxian mencibir. Meskipun dia melihat melalui strategi mereka, dia tidak memanggil Red Hare. Sebaliknya, dia membiarkan pihak lain memimpinnya.
Dia mengenakan celana dalamnya dan bertarung melawan Ye Xingchen, Li Qingyang, He Wudi, dan Xiao Ziji, yang bergabung kemudian. Selain Lu Qianqian, para murid sekte sepanjang masa di Hulao Pass semuanya adalah anggota inti. Lu Fengxian, yang tidak memiliki peralatan apapun, bisa melawan banyak orang dengan mudah. Itu benar-benar sedikit menakutkan. Ngomong-ngomong soal, jika dia memakai peralatan dan memegang senjata, tidakkah dia bisa menekan Jun Changqiao ke tanah dan menggosokkannya ke tubuhnya? Tentu saja, jika dia menggunakan pedang Sky Piercer untuk menggosok wajah Gou Sheng, itu mungkin akan sedikit terlalu sulit. Ledakan. Di depan Hulao Pass, ada ledakan energi yang sangat besar. Mendesis. Di luar Hulao Pass, teriakan Red Hare bergema di langit. Segera, kedua belah pihak bertarung dengan sengit selama 1 jam. Mereka bertarung bola-balik dengan cemerlang, dan tidak ada pemenang yang jelas. Jika Lu Bu dibandingkan dengan bos, dia pasti akan memiliki 999 lapisan HP. Meskipun Li Qingyang dan yang lainnya bekerja sama dengan baik, mereka tidak dapat memberikan damage yang efektif. Sampai sekarang, mereka hanya menggunakan 1 lapis HP. Saudara muda dia, Li Qingyang berteriak, jangan sembunyikan lagi. Petik 2, He Wudi terdiam. Seperti yang diharapkan, setelah menjadi high profile terakhir kali, sangat sulit untuk tetap low profile. Dia menggelengkan kepalanya, dan ekspresinya menjadi sangat tegas. Untuk melewati tahap ini, menjadi seperti ledakan. Pada saat itu, Lu Fengxian melemparkan serangan telapak tangan dan mengenai wajah He Wudi, yang akan bersikap dingin. Itu membuatnya menghilang dari tempatnya. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa berteriak, aduh. Li Qingyang dan Xiao Ziji meraung, bisakah aktingmu lebih palsu? Cukup. Setelah berurusan dengan He Wudi, Lu Fengxian tiba-tiba menarik tangannya dan melompat ke atas Hulao Pass. Seperti raja yang tinggi dan perkasa, dia berkata, kalian semua akan mati. Berdengung. Ruang bergetar, dan cahaya menyala. Busur panjang dengan naga terukir di atasnya secara bertahap muncul. Ini adalah busur lidah naga. Legenda mengatakan bahwa itu terbuat dari tendon naga. Banyak orang hanya tahu bahwa Lu Fengxian memegang Heavenly Halberd dan mengendarai Red Hare, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia juga seorang pemanah yang luar biasa. Kalau tidak akan ada kisah menembak tombak di gerbang. Ketika Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya melihat ini, mereka merasakan kegelisahan yang kuat. Lu Bu meraih busur lidah naga dengan tangan kirinya dan menarik tali busur dengan tangan kanannya. Beberapa panah yang tampaknya tertutup energi iblis muncul dari udara tipis dan mengunci murid sekte sepanjang masa di medan perang. Petik 2, pantat Su Xiaomo menegang. Panah menusuk matahari dan bulan. Pada saat itu, Lu Bu melepaskan tali busur, dan beberapa anak panah terbang keluar dari gerbang kota. Mereka menyeret aliran cahaya seolah-olah mereka telah berubah menjadi naga yang mengaum. Ledakan. Xiao Ziji meletakkan light stream shield di depannya dan berkata, perisai, buka. Berdengung. Petik 2. Dalam sekejap, perisai besar yang sehalus cermin muncul di depan semua orang, memancarkan aura yang tak tergoyahkan. Namun, dibandingkan dengan panah yang masuk, itu masih sedikit kurang. Ye Xingchen meraung, hapus pertahanan. Dia tahu bahwa perisai tidak akan mampu menahan kekuatan itu, dan hasil akhirnya adalah seolah-olah juga menyadari bahwa meskipun dia dapat membantu sesama muridnya menyelesaikan krisis ini, dia pasti akan tersingkir. Xiao Ziji menyeringai dan berkata, aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian. Melihat punggungnya yang kokoh, Li Qingyang dan Ye Xingchen merasa seolah-olah mereka telah kembali ke masa ketika mereka menantang naga api bersama di lembah kematian. Saya bersedia menggunakan tubuh yang rusak ini. Aku akan menanggung beban petir untuk kalian. Petik 2. Karena kalimat ini, Xiao Ziji memulai jalan tidak bisa kembali sebagai tank. Dia selalu berdiri di garis depan, melindungi sesama muridnya dari bahaya. Cukup, astaga. Petik 2. Beberapa anak panah melesat, dan auman naga mengguncang gendang telinga semua orang. Tidak, Ye Xingchen meraung marah ketika dia melihat panah itu akan mengenai perisai. Ini seharusnya menjadi pelatihan pengalaman di alam rahasia. Bahkan jika mereka gagal, mereka tidak akan mati. Namun, Ye Xingchen merasa ini sulit diterima. Ini menunjukkan betapa dekat keduanya sebagai sesama murid. Tetes. Li Qingyang dan Su Xiaomo mendongak dan melihat hujan turun dari langit. Suhu turun drastis, dan rintik hujan berubah menjadi kepingan salju. Ketika mereka mendarat di tanah, mereka tampak membekukan udara. Ini udara dingin, mungkinkah?
Keduanya melihat ke arah aura dan melihat sosok Anggun berjalan dari kejauhan. Dengan setiap langkah, udara dingin menyebar dari bawah kakinya, menyebabkan medan perang di Hulao Pass langsung berubah dari musim panas yang panas ke musim dingin yang dingin. Lu Qianqian, yang berpakaian putih, muncul. Lingkungan yang semula panas tiba-tiba menjadi sangat dingin. Mendesis, kelinci merah meringkik, dan gelombang udara seperti api di bawah kakinya berangsur-angsur melemah karena es di tanah. Jika ini tidak cukup untuk menggambarkan betapa dinginnya lingkungan di sekitarnya, maka beberapa panah tajam yang terbang di atasnya telah sangat melambat di bawah pengaruh udara dingin. Kalau tidak, Li Qingyang dan yang lainnya tidak akan punya waktu untuk melihat ke belakang. Ako, Lu Fengxian bersin di menara kota. Cuaca yang sangat dingin ini sepertinya agak tidak bersahabat baginya, yang tidak mengenakan pakaian. Di sisi lain, Li Qingyang dan yang lainnya, setelah penampilan kakak perempuannya, dengan gesit mengenakan mantel bulu mewah, topi tebal, penghangat telinga, dan syal. Beberapa panah tajam yang terbang perlahan tidak bisa menahan gangguan udara dingin. Tidak hanya mereka berhenti di udara, tetapi tubuh mereka juga membeku. Adapun kelinci merah, kecuali tubuh merahnya, tidak ada panas di bawah kakinya atau di matanya. Bahkan mungkin untuk tergelincir di tanah yang dingin. Seorang field control mage memang luar biasa. Kesempatan bagus. Mata Su Xiaomo berbinar, dan dia buru-buru memakai sepatu esnya. Jangan tanya dari mana benda ini berasal. Jika Anda bertanya, itu dari Gou Sheng. Desir, Su Xiaomo mengayunkan tangannya dan bergegas. Karena sepatu luncur es di sol sepatunya, 2 jejak kecil tertinggal di tempat yang dia lewati. Dia berubah menjadi skater es profesional. Wosh wosh. Dengan bantuan tanah es yang halus, kecepatan Su Xiaomo bahkan lebih cepat. Mendesis. Red Hare mengangkat kepalanya dan meringkik. Itu akan menghindar, tetapi begitu anggota tubuhnya mengerahkan kekuatan, ia jatuh ke tanah. Dapat dilihat bahwa tanah es memiliki dampak besar padanya, dan gerakannya jelas dibatasi. Desir, Su Xiaomo mengambil kesempatan itu, mengitari lawan beberapa kali, dan kemudian naik ke udara. Dia menuangkan kekuatan roh sejati ke dalam sepatu luncur es dan membuat gerakan berputar yang sulit di udara yang hanya bisa dilakukan oleh skater figur. Suara mendesing, petik 2, suara mendesing, petik 2. Garis-garis cahaya pedang tajam melesat keluar dan mengenai kelinci merah dengan presisi tinggi. Tanpa keunggulan kecepatan, dan bahkan sangat dibatasi, itu tidak lebih dari karung pasir yang digunakan untuk membombardir. Su Xiaomo mendarat dengan anggun di tanah dan meluncur di sepanjang sisi lapangan. Bekas pisau yang ditinggalkannya tampak berantakan, tetapi secara bertahap membentuk kata-kata, sekte sepanjang masa. 10 poin. Jun Changqiao mengangkat plakatnya. Tuan rumah ada di sini untuk mencuri pusat perhatian lagi. Sistem meraung saat mengangkat tanda dan berkata, 10 poin. Jiang Hu, yang duduk di panel juri, mengangkat papannya dan berkata, saya memberikan 9 poin. Desir. Setelah Su Xiaomo berhasil, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang begitu baik. Dia terus berjalan di atas es, sesekali memanfaatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan mewah. Bum bum bum, pisau tajam menebas tubuh Red Hare. Meskipun tidak menembus pertahanannya dalam waktu singkat, rasa sakit menyengat yang ditimbulkannya menjadi semakin jelas. Lu Fengxian tidak peduli dengan tunggangan itu. Sebaliknya, dia mengunci Lu Qianqian dan berkata, kamu terlihat baik. Tetapi, dia menarik busur lagi dan mengumpulkan beberapa anak panah. Dibandingkan dengan Caner, kamu jauh lebih rendah. Suara mendesing, petik 2. Begitu dia selesai berbicara, panah yang membawa aura iblis yang kuat terbang keluar dari menara. Dilihat dari aura dan kecepatannya, itu jelas lebih kuat dari sebelumnya. Pergi, Lu Qianqian berkata dengan dingin. Kakak, Flowing Light Shield milik Xiao Ziji tertutup oleh lapisan es. Dia segera mengerti apa artinya dan bergegas dengan langkah besar. Kemudian, dia menempatkan perisai es di depannya, membentuk pertahanan mutlak. Li Qingyang dan yang lainnya bergerak lebih dekat ke area pertahanan. Bahkan Su Xiaomo, yang menyerang Red Hare, tergelincir. Panah dengan aura iblis datang dengan sistem pelacakan. Ketika murid-murid sekte sepanjang masa berkerumun, mereka berubah dari tersebar menjadi terkonsentrasi. Mereka meledak ke arah yang berbeda. Ledakan, 1 panah, ledakan, petik 2, 2 panah, 3 panah. Setiap kali ada ledakan, akan ada bongkahan es yang pecah. Xiao Ziji menekan bahunya ke Flowing Light Shield dengan ekspresi ganas, tapi kakinya perlahan mundur.
Jelas bahwa bahkan dengan dukungan SKK tertua, masih sulit untuk menahan semua serangan. Itu bisa runtuh kapan saja. Qian, Zhen, Kan, Gen, Kun, Sun, Li, Dui. Pada saat ini, Ye Xingchen membentuk segel dengan kedua tangan dan meledakkan telapak tangan ke dalam kehampaan. 8 karakter melintas dengan cahaya yang menyilaukan, dan pola 8 trigram muncul di depan perisai. Wosh! Seperti sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, panah tajam itu menyatu menjadi pola dan muncul di atas kelinci merah yang mencoba bangkit. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan es di sekitarnya retak dengan cepat. Semua orang melihat ke belakang dan melihat bahwa kelinci merah sudah lumpuh di tanah. Tubuhnya berubah dari merah menjadi hitam hangus. Busa putih terus keluar dari mulutnya, dan kemudian, secara bertahap runtuh menjadi ketiadaan. Itu sudah mati. Itu tidak sengaja terluka oleh keterampilan guru. Li Qingyang dan yang lainnya tidak merasa senang bahwa kelinci merah terbunuh. Sebaliknya, keringat dingin muncul di dahi mereka. Kuda itu kuat, tetapi terbunuh dalam sekejap. Jika bukan karena pembelaan kakak senior dan pengalihan tepat waktu kakak muda Ye, semua orang akan musnah. Sial, Lu Fengxian berkata dengan marah, beraninya kau menyakiti tungganganku. Cukup, dia melompat turun dari menara dan mengumpulkan aura iblis mengerikan di tangannya untuk membentuk gunung yang menghancurkan semua orang. Lu Qianqian mundur selangkah, menyilangkan tangannya, dan mengaktifkan efek teks. Rambut hitamnya berubah menjadi putih keperakan, dan dia tampak seperti peri es yang tidak memakan makanan manusia. Wosh, wosh wosh, angin dingin terasa dingin, dan kepingan salju menari-nari di udara. Gunung aura iblis tertutup salju dan es, dan kecepatan jatuhnya secara bertahap melambat. Bahkan Lu Fengxian, yang digantung di udara, merasa tubuhnya terhalang. Secara khusus, udara dingin yang menusuk tulang mengalir ke tubuhnya, menyebabkan otot-ototnya yang terbuka mulai bergetar. Satu kata, dingin, mati. Pada saat ini, Ye Xingchen terbang di sekitar gunung. Semua roh sejati di tubuhnya dituangkan ke Sky Halberd, dan itu meledak ke arah Lu Fengxian dengan kekuatan yang menggelegar. Ledakan, cahaya yang menembus langit tiba-tiba meledak, menyebabkan seluruh medan perang bergetar. Ye Xingchen mendarat di tanah dan meludahkan seteguk darah. Baru saja, dia menggunakan inverse de universe untuk membantu Xiao Ziji menyelesaikan panah terakhir. Itu sudah sangat sulit, dan sekarang setelah dia menggunakan semua kekuatannya, itu bisa dikatakan sebagai bencana demi bencana. Lu Qianqian juga dalam situasi yang buruk. Meskipun dia tampak sangat tenang sejak dia muncul, dia sebenarnya menggunakan banyak roh sejati untuk mengubah medan perang menjadi musim dingin yang dingin. Dia juga harus menggunakan kekuatan es untuk mengontrol kecepatannya. Pada saat ini, dia sudah berada di ujung tambatannya. Ledakan. Pada saat ini, Lu Fengxian, yang digantung di udara, mendarat di tanah. Ekspresinya ganas, dan matanya berkilat marah. Jika bukan karena peralatan yang dicuri, kamu akan mati tanpa mayat yang lengkap. Retakan. Tubuhnya runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Ding, selamat kepada penantang karena telah mengalahkan Lubu yang di iblis dalam waktu yang ditentukan. Petik 2. Ding, saat penantang mengalahkan jiwa pahlawan iblis peringkat S dan memperoleh evaluasi sempurna, Anda akan langsung menantang jiwa pahlawan peringkat SS di babak berikutnya. Petik 2. Bersenandung, area di mana Lu Fengxian menghilang secara bertahap mengembun menjadi sebuah kotak. Di dalamnya ada boneka berbentuk kelinci merah. Kami menang. Su Xiaomo duduk, dan senyum cerah muncul di wajahnya yang lemah. Li Qingyang berjalan ke kotak dan mengeluarkan boneka kelinci merah. Ini harus menjadi hadiah untuk membersihkan panggung. Kakak senior sulung, bagaimana kita harus mendistribusikannya? Untuk saudara muda Ye. Setelah Lu Qianqian mengatakan ini, dia menyerah dan menghilang dari medan perang. Saudara muda Ye. Li Qingyang melempar boneka itu. Pertempuran ini telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan dia kelelahan. Karena itu, dia memilih untuk menyerah dan dikirim keluar dari alam rahasia kekuatan surgawi. Ayo, Su Xiaomo dan Xiao Ziji meninggalkan penjara bawah tanah. Hanya Ye Xingchen yang tersisa di Hulao Pass. Dia melihat boneka kelinci merah dan berkata, terima kasih. Setelah mengalahkan Lu Fengxian, Li Qingyang dan yang lainnya bisa terus menantang atau bahkan menantang jiwa pahlawan yang lebih kuat. Namun, mereka memilih untuk meninggalkan dunia rahasia. Bukannya mereka tidak ingin melanjutkan pertempuran, tetapi tubuh dan energi mereka tidak memungkinkan mereka untuk melakukannya. Selanjutnya, jiwa pahlawan peringkat S sudah begitu kuat tanpa senjata apapun. Jika mereka melawan jiwa pahlawan peringkat SS, mereka mungkin akan dilenyapkan. Pada saat ini,
Tantangan alam rahasia surgawi Might berakhir. Meskipun pertempurannya agak sulit, mereka telah mendapatkan Red Hare. Lu Fengxian juga tertekan. Tidak hanya dia tidak mendapatkan kembali peralatannya, tetapi dia juga kehilangan tunggangannya. Beberapa orang mungkin merasa bersalah atas jenderal nomor 1 dari 3 kerajaan. Faktanya, alam rahasia kekuatan surgawi diciptakan dengan mengalahkan jiwa pahlawan untuk mendapatkan peralatan. Bahkan jika Li Qingyang dan yang lainnya dimusnahkan, mengingat karakter pantang menyerah mereka, cepat atau lambat mereka akan kembali dan mengalahkan mereka. Tidak hanya Lu Bu, Guan Yu, Huang Zhong, dan yang lainnya dapat berdiri dengan bangga di alam rahasia dalam tantangan berikut, tetapi mereka tidak dapat menghindari kehilangan peralatan pada akhirnya. Ini karena kekuatan tempur mereka telah diperbaiki, dan para murid sekte sepanjang masa dapat terus meningkat. Tentu saja, jiwa pahlawan ini memiliki kesadaran mereka sendiri. Misalnya, Dian Wei dari orang dahulu mungkin tidak sebanding dengan Lu Bu yang dirasuki setan, tetapi ketika dia melihat Ye Xingchen memegang Heavenly Halberd dan peralatan lainnya, dia memilih untuk melarikan diri setelah pertempuran. Itu benar-benar luar biasa. Mengalahkan Lu Bu yang di iblis adalah karena semua orang bekerja sama. Namun, kelinci merah diberikan kepada Ye Xingchen. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah keluarga besar dengan cinta. Mereka tidak peduli tentang untung dan rugi, tetapi hanya peduli siapa yang lebih cocok. 3 buah peralatan, halber surgawi, bersama dengan Red Hare, mereka diperlengkapi sepenuhnya. Ye Xingchen tersentuh lagi, mengapa dia tidak bisa menggunakan hidupnya untuk membela sekte dan sesama murid seperti itu. Ye Xingchen mengingat adegan di aula utama di mana dia meninggalkan sekte sepanjang masa untuk seorang wanita. Dia berkata dengan dingin, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Saya, Ye Xingchen, adalah murid sekte sepanjang masa. Saya akan selalu menjadi murid sekte sepanjang masa. Tantangan para murid inti dari alam rahasia kekuatan surgawi akan berakhir untuk sementara. Hanya Lu Bu yang dirasuki iblis yang sangat sulit untuk dihadapi. Sebelum mereka pulih ke kondisi terbaik mereka dan memiliki keyakinan mutlak, mereka tidak berani menantang level yang lebih tinggi. Karena itu semua tergantung pada apakah penulisnya mau mencobanya atau tidak. Jika dia tidak mau mencobanya, dia akan bisa mendapatkan senjatanya. Oh, di ruang belajar, Jun Changqiao melepas topengnya dan bertanya dengan heran, ada juga Lu Bu. Kepala keluarga, Su Xiaomo berkata dengan ekspresi serius, orang itu benar-benar galak. Jika bukan karena penampilan kakak senior sulung untuk mengendalikan situasi dan ledakan kakak muda Ye, kita akan terbalik. Benar saja. Setiap kali ada situasi, mulut besar ini akan segera mengatakannya. Apa yang dia berikan? Boneka kelinci merah. Siapa yang mengambilnya? Saudara muda Ye. Jun Changqiao buru-buru memanggil Ye Xingchen dan berkata, apakah itu bagal atau kuda? Bawa dia jalan-jalan. Ye Xingchen melirik Su Xiaomo, yang berdiri di samping. Dia berpikir dalam hati, apakah orang ini merasa tidak enak jika dia tidak bergosip selama sehari? Baik, karena Patriark ingin melihatnya, maka panggil dia. Sebenarnya, Ye Xingchen juga cukup penasaran. Apakah boneka ini sekuat kuda kelinci merah yang dia temui di alam rahasia? Di luar aula utama, para murid dari sekte sepanjang masa berkumpul bersama. Petik 2, Ye Xingchen terdiam. Bukankah itu hanya memanggil kelinci merah? Apakah ada kebutuhan begitu banyak orang untuk menonton? Para murid sengaja dipanggil oleh Jun Changqiao. Tujuan mereka adalah untuk mereka untuk menjadi lebih kuat lebih cepat sehingga mereka bisa pergi ke alam rahasia kekuatan surga untuk mendapatkan peralatan. Datang, Gou Sheng berkata, biarkan semua orang membuka mata mereka. Ye Xingchen menghela nafas, lalu mengeluarkan boneka itu. Gadget ini sangat indah, dan bisa digantung di kunci Maserati. Berdengung, perasaan spiritual menyebar dan menyatu dengannya. Bang, boneka itu tiba-tiba meledak, bergelombang dengan gelombang udara, benar-benar menyelimuti Ye Xingchen. Aura iblis yang sangat kuat. Yao Mengying berseru. Mendesis. Tiba-tiba, suara tetangga yang keras terdengar, menyebarkan aura iblis yang berkumpul di sekitar, dan kuda perang merah dengan api di keempat kakinya muncul. Karena mereka dalam tahap menerobos, Li Qingyang dan yang lainnya tidak mengamati dengan ama. Sekarang setelah mereka melihat kuda kelinci merah lagi, mereka tidak bisa tidak mengagumi keagungan gunung itu. Cukup, Ye Xingchen melompat ke atas kudanya dan mengaktifkan efek teks. Tangannya meraih ke dalam kehampaan dan mengeluarkan Fangtian Halberd. Dengan segala macam peralatan, dia tiba-tiba memiliki aura seorang jenderal yang tidak pernah gagal di medan perang. Pertandingan yang sempurna, kata Jun Changqiao. Mendesis.
Pada saat ini, kuda kelinci merah meringkik, dan api berkobar di bawah kakinya. Itu menyeret Ye Xingchen dan bergegas ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Brengsek, para murid terkejut, itu bisa terbang. Jun Changqiao tidak terkejut. Bagaimanapun, itu hampir membunuh beberapa murid inti. Tunggangan lubu yang di iblis pasti sangat kuat. Darahku terbakar, mengendarai kuda kelinci merah, mata Ye Xingchen menyala-nyala. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia satu dengan peralatan, senjata, dan tunggangannya. Kekuatan tempurnya sangat meningkat. Datang, Kaisar Malam berhenti di langit di atas puncak binatang roh dan memandang Raja Ungu yang sedang menjahit dan berkata, berjuang. Peralatan, senjata, dan tunggangan memicu atribut yang ditetapkan, membuatnya sedikit arogan. Cek, Raja Ungu menempatkan baju besi di kotak peralatan dan dengan terampil melepas jaket dan celananya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sedikit sombong. Swiss, cahaya ungu terbang keluar dari Spirit Beast Peak dengan momentum yang kuat. Ye Xingchen mengangkat Sky Piercer dan bergegas dengan kuda kelinci merah. Kecepatannya sangat cepat sehingga tampaknya telah berubah menjadi bola api. Jun Changqiao duduk di depan aula besar dan memakan biji bunga matahari. Dia berpikir, dengan peralatan lengkap lubu, Xingchen mungkin tidak kalah dengan si. Bip-bip, tiba-tiba, alarm berbunyi di telinganya. Jun Changqiao segera meninggalkan sekte dan kembali ke abadi. Dia melihat titik cahaya dengan cepat mendekati pesawat tempat kapal perang itu berlabuh. Di belakangnya ada lusinan titik cahaya lainnya. Buka gambar cermin, berbunyi. Gambar holografik muncul di peta. Itu menunjukkan alam semesta yang luas, dan titik cahaya yang mendekat bukanlah meteorit tetapi seorang seniman bela diri yang diselimuti cahaya yang mengalir. Untuk dapat terbang di alam semesta bagian atas, kekuatan seseorang harus berada di alam setengah langkah peda. Perbesar, kata Jun Changqiao. Desir, gambar holografik terus berkembang, dan cahaya yang mengalir secara bertahap menjadi lebih jelas. Jelas bahwa orang yang terbang di atas adalah seorang wanita. Wajahnya sedikit pucat dan tampak terluka. Cahaya yang mengalir di belakangnya jelas terasa panas di tumitnya. Ledakan, ledakan, di Spirit Beast Peak, Ye Xingchen dan The Purple King sedang bertarung. Karena yang pertama memiliki peralatan, senjata, dan tunggangan, dia dengan cepat menang. Ryu Xin, Gong Sun Ho, cepat, datanglah ke Eternal. Tiba-tiba, suara Jun Changqiao bergema di seluruh sekte. Ye Xingchen dan Raja Ungu segera berhenti, dan sedikit keterkejutan muncul di mata mereka. Mereka bisa mendengar bahwa meskipun nada Patriark tenang, itu dipenuhi dengan kemarahan yang intens dan niat membunuh. Desir, desir, dalam sekejap, eselon atas sekte sepanjang masa, yang dipimpin oleh Ryu Xinan, muncul di Eternal. Seperti yang diharapkan, mereka melihat gambar holografik di peta. Kepala keluarga, Gong Sun Ho berseru, betul sekali. Wanita dalam gambar holografik itu tidak lain adalah patriark sebelumnya dari balap patung batu, Gong Sun Ruoli. Dia juga ayah dari Gong Sun De, Gou Sheng, Kapten Bajak Laut Abadi. Adapun kelompok seniman bela diri yang mengejarnya. Mata Jun Changqiao menjadi dingin. Bawahan Kaisar Setan Langit. Di langit berbintang yang luas, Gong Sun Ruoli terbang dengan kecepatan tinggi. Wajahnya semakin pucat, jelas bahwa situasinya tidak baik. Ada sekelompok ahli yang mengejarnya. Jika tidak ada yang salah, mereka akan mengejarnya di pesawat terpencil di depan. Itu aneh, ada 30 hingga 50 dari mereka. Kecuali 4 di depan, yang berada di alam rahasia surgawi setengah langkah, sisanya semua berada di puncak alam pencarian kebenaran. Berbicara secara logis, hanya mereka yang telah menyentuh rahasia surgawi yang bisa terbang di alam semesta atas. Bagaimana para pejuang yang belum mencapai level itu bisa aman dan sehat? Sial, menyadari bahwa pihak lain semakin dekat dan kecepatannya semakin lambat, mata Gong Sun Ruoli dipenuhi dengan kemarahan. Setelah meninggalkan alam atas, dia telah melayang di alam semesta selama bertahun-tahun untuk menemukan pria yang telah mengkhianatinya. Pada akhirnya, dia memprovokasi sekelompok prajurit yang tidak dikenal dan dikejar selama setengah tahun. Lupakan, karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa mati bersama mereka. Mata Gong Sun Ruoli dipenuhi dengan tekad. Namun, setiap kali dia memikirkan bagaimana dia baru saja bersatu kembali dengan putranya dan belum melihat cucunya, dia tidak mau mati begitu saja. Mati. Pada saat ini, sekelompok prajurit yang tampak ganas di belakangnya menggunakan teknik bela diri mereka, membentuk cahaya menyilaukan yang meledak ke arahnya. Meskipun Gong Sun Ruoli yang terluka parah telah menghindar, kecepatannya telah menurun secara signifikan, dan jarak di antara mereka telah diperpendek. Dia tidak bisa melarikan diri.
Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyeret beberapa lagi bersamanya sebelum dia meninggal. Gongsun Ruoli mengertakkan gigi dan terus terbang. Sebuah ide gila muncul di benaknya. Masukkan pesawat terpencil di depan dan meledakkannya dengan membakar jiwanya. Mungkin dia bisa binasa bersama mereka. Wosh! Kekuatan yang tersisa dari patung batu di dantiannya melonjak keluar, dan Gongsun Ruoli meledak dengan kecepatan ekstrim pada saat terakhir. 100 mil, 10 mil, para prajurit yang mengejarnya juga mempercepat, terus-menerus mengumpulkan kekuatan untuk meledak ke arahnya. Wosh wosh, energi melesat keluar dari langit berbintang seperti bola meriam. Tubuh Gongsun Ruoli yang terluka parah tidak memungkinkannya untuk menghindar lagi. Melihat semua jenis energi mengalir ke arahnya dari belakang, dia mengambil keputusan dan akan membakar jiwanya. Wosh, pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari pesawat yang sunyi. Itu sepanas matahari, dan aura pembunuh yang dibawanya tampaknya mampu merobek langit berbintang. Gongsun Ruoli tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, dia diselimuti oleh kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatannya sendiri. Dia terbang di luar kendali dan berhasil menghindari semua jenis ledakan energi. Ketika pemimpin melihat aliran cahaya mengambil target yang dia kejar, dia langsung berteriak, "Masuk!" Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Petik 2. Dalam sekejap, lusinan aliran cahaya terbang ke bidang yang sunyi seperti meteor. Namun, setelah mereka semua masuk, mereka semua berhenti di udara dengan ekspresi datar karena ada 11 kapal perang yang berlabuh di dalamnya. Ada 100.000 seniman bela diri yang mengenakan seragam yang sama berbaris rapi. Mereka menunggu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah mereka sedang menunggu kedatangan mereka. Dia yakin, ini adalah pesawat terpencil yang tidak dipedulikan siapapun. Dengan begitu banyak orang yang tiba-tiba berkumpul, ahli manapun akan tercengang. Ada yang salah, kenapa aku tidak bisa merasakan aura di luar? Pemimpin itu mengerutkan kening. Dengan kekuatannya, dia bisa menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk menangkap aura dao bela diri di langit berbintang yang jauh, apalagi pesawat yang sunyi. Bahkan jika itu adalah pesawat kelas 1 atau kelas 2 dengan kekuatan yang layak. Sekarang, meskipun dia bisa melihat begitu banyak seniman bela diri dengan mata telanjang, dia masih tidak bisa merasakan aura mereka. Seolah-olah mereka adalah sekelompok orang biasa tanpa kultivasi apapun. Aneh, tak? Jun Changqiao mendarat di Eternal bersama ayahnya dengan kekuatan roh sejatinya. Dengan membelakangi para seniman bela diri yang linglung di udara, dia berkata dengan dingin, "Karena kamu di sini, jangan keluar." Bas bas bas. Dalam sekejap, penghalang susunan diaktifkan, benar-benar menyegel seluruh bidang terpencil seperti sangkar. Wosh, wosh wosh. 100.000 murid sekte sepanjang masa yang berkumpul di udara tidak lagi menyembunyikan kultivasi mereka dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Gelombang udara yang luas berkumpul di antara langit dan bumi, mengguncang langit dan bumi. Petik 2, Wajah pemimpin itu serius. Seniman bela diri berseragam ini setidaknya berada di tingkat yang lebih rendah dari rilem pencarian kebenaran. Terutama orang-orang yang berdiri di paling depan, salah satu dari mereka secara acak memiliki kekuatan tingkat puncak. Adalah umum untuk bertemu dengan seniman bela diri rilem mencari kebenaran di luar, tetapi agak sulit dipercaya untuk bertemu lebih dari 100.000 di pesawat yang sunyi. Tentu saja, lebih penting lagi, pemuda yang berdiri di kapal perang seperti pemimpinnya tidak lebih lemah dari siapapun yang hadir. "Anak," pemimpin itu berkata dengan dingin, "siapa kamu?" Jun Changqiao tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia melihat Gongsun Ruoli yang berwajah pucat dan berkata, "Ayah, apakah kamu terluka oleh mereka?" Petik 2, Pemimpin itu mengerti. Jadi, keduanya adalah ayah dan anak. Tidak heran dia mengabaikan tanda kaisar iblis yang tergantung di pinggangnya dan berani menyelamatkan seseorang di siang bolong. Itu tidak benar. Bukankah seharusnya seorang wanita disebut ibu? Kenapa dia memanggilnya ayah? "Anakku." Gongsun Ruoli tercengang. Dia akan binasa bersama dengan pengejarnya, tetapi dia tidak berharap putranya menyelamatkannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia impikan. "Tunggu, aura ini." Gongsun Ruoli berseru, "Alam takdir setengah langkah." Sebelum meninggalkan alam atas, dia ingat dengan jelas bahwa kultivasi Jun Changqiao hanya di alam pencarian kebenaran. Bagaimana dia menjadi sekuat dia hanya dalam beberapa tahun? Dia pasti telah menipu. Betul sekali. Gongsun Ruoli tidak terus memikirkan mengapa putranya ada di sini. Dia melihat sekelompok seniman bela diri yang mengejarnya dan berkata dengan marah, "Mereka melukai saya." "Sun Bukong, di sini, bawa ayahku ke aula kedokteran." Ya, setelah membuat pengaturan,
Jun Changqiao mengeluarkan pedang abadi tertinggi dan berkata dengan dingin, kalian semua harus mati. Arogan, pemimpin itu berteriak dengan dingin. Dia segera mengumpulkan atribut suram yang mirip dengan demonic ki dan meledakkannya di Eternal. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, 3 pembudidaya alam setengah langkah lainnya juga menyerbu. Mereka tidak takut pada Jun Changqiao, mereka juga tidak takut pada murid sekte sepanjang masa. Mereka bertujuan untuk mengambil nyawa Gongsun Ruoli karena ini adalah misi yang diberikan kepada mereka oleh atasan mereka. 10.000 pedang kembali. Wus! Tiba-tiba, sinar pedang yang menyebabkan langit dan bumi kehilangan warna menembus langit. Tidak hanya menghancurkan atribut suram pemimpin, tetapi juga secara langsung merobek setengah dari ruang. Gan, 3 pembudidaya alam setengah langkah lainnya berhenti. Mereka berbalik dengan kaku dan melihat pemuda di belakang pemimpin mereka. Setetes darah mengembun di pedang sepanjang 3 kaki itu. Darah siapa? Puci. Pada saat ini, luka pedang muncul di dada pemimpin. Darah menyembur keluar. Rasa sakit yang hebat memenuhi pikirannya. Pikirannya juga secara bertahap terpisah dari lautan kesadarannya. Sebelum dia mati, dia berkata dengan ekspresi ganas, begitu, cepat, pedang. Ledakan, tubuhnya meledak di tempat, darah dan daging terbang kemana-mana. 3 pembudidaya alam setengah langkah lainnya merasa ngeri. Kulit kepala mereka akan meledak. Pemimpin mereka lebih kuat dari mereka, tapi, dia terbunuh dalam satu serangan. Suara mendesing. Jun Changqiao berbalik. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, memperlihatkan wajah yang membatu. Matanya berkedip dengan cahaya merah. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata 3 pembudidaya alam setengah langkah hampir keluar. Mereka tidak peduli tentang betapa menakutkannya Jun Changqiao. Mereka khawatir tentang bagaimana manusia bisa memancarkan aura klan iblis surgawi. Dia bahkan mungkin memiliki garis keturunan iblis surgawi. Tidak ada waktu untuk berpikir. Karena, puci, 3 garis pedang ki melesat, dan 3 kepala terbang keluar. Dentang, setelah menghabisi para pembudidaya Half-Step Fate Realm, Jun Changqiao mendarat di kapal abadi. Dia menyimpan Ultimate Immortal Sword dan berkata dengan dingin, bunuh sisanya. Tidak perlu membuang waktu atau berbicara omong kosong. 4 pembudidaya Realm ramalan setengah langkah terbunuh oleh pedangnya. Oleh karena itu, Jun Changqiao, yang dipenuhi dengan niat membunuh, hanyalah iblis. Beberapa ahli mati, dan ada puluhan bawahan Realm pencarian kebenaran. Kriusinan dan petinggi sekte sepanjang masa tidak ragu-ragu dan langsung memulai pembantaian dingin. Mereka mungkin tidak bisa mengalahkan kultivator Realm ramalan setengah langkah, tetapi mereka benar-benar bisa menghancurkan kultivator Realm pencarian kebenaran puncak. Kandang spasial, badai gurun, Kriusinan dan Gongsun Ho sama-sama menggunakan kartu as mereka. Satu bertugas mengendalikan lapangan, sementara yang lain bertugas membunuh. Mereka membunuh banyak orang dalam waktu singkat. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya yang menjadi pusat perhatian. Juga, suara kuku kuda datang dari langit. Ye Xingchen, yang bersenjata lengkap, sedang menunggang kuda Red Hare. Dia mengangkat Fantian halbertnya dan menyerbu menuju Space Cage. Aura yang keluar darinya seperti jenderal terbang yang tak terkalahkan. Hapus kekuatan ruang, dia berteriak, petik 2, Kriusinan terdiam. Namun, karena murid ini ingin pamer, dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Dia melambaikan tangannya dan sepenuhnya menghilangkan roh tata ruang, membebaskan puluhan orang yang tersisa. Mati. Pada saat ini, Ye Xingchen datang dengan kudanya. The Sky Halberd di tangannya merobek kekosongan dan menarik aliran cahaya yang tak tertandingi, secara langsung mengambil 2 seniman bela diri. Ledakan, yang lain tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Mereka semua mengumpulkan atribut Eri mereka dan mulai bertarung. Puff. Ye Xingchen, yang berada di tengah kerumunan, melambaikan Sky Halberd-nya dengan liar. Kemanapun dia lewat, darah dan anggota badan beterbangan kemana-mana. Dia memiliki keberanian untuk melawan 10.000 musuh sendirian. Kaisar Malam, dia tidak sendirian, dia berkelahi. Kelinci merah yang dia tunggangi juga bergabung dalam pertempuran. Mendesis. Ketika dia mengangkat kepalanya dan berteriak, kedua kukunya yang besar mengirim 2 seniman bela diri terbang dengan suara, bang. Dada mereka semua ambruk, membentuk bentuk U. Petik 2, Su Xiaomo dan mulut yang lain berkedut. Ketika mereka menantang level, mereka menderita di depan kuda ini. Mereka tahu betul bagaimana rasanya ditendang. Ledakan. Sementara Ye Xingchen bertarung, Raja Ungu,
yang mengenakan celana dalam merah, juga ikut bergabung. Dia mengumpulkan kekuatan di sarung tangan merah mudanya dan meninju monster satu persatu. Dia berkata, pertempuran barusan belum berakhir. Siapa yang membunuh paling banyak menang? Cek, Ye Xingchen mendengus dingin. Dia segera menyalurkan energinya ke Fangtian Halbertnya dan mendesak Red Hare-nya untuk menyerang. Bum bum bum, puci, puci. Karena Night Emperor dan The Purple King telah menambahkan gaya bermain baru pada menit terakhir, mereka sama sekali tidak ceroboh. Hanya dalam beberapa saat, lebih dari 20 prajurit di lapangan semuanya musnah. Pada tingkat yang sama, seperti rumput liar yang sedang dipanen. Ini cukup untuk membuktikan bahwa sekte sepanjang masa telah mewarisi tradisi yang sangat baik dari Patriark. Selama mereka berada di alam yang sama, mereka tidak akan terkalahkan. Saya menang. Ye Xingchen duduk di atas kudanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia telah membunuh 13 sementara Raja Iblis Violet Mir telah membunuh 10. Zi mengungkapkan ketidakpuasannya dan berkata dengan dingin, tanpa peralatan dan tunggangan ini, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Saya menang. Lepaskan peralatanmu dan lawan mereka jika kamu berani. Saya menang. Cek kamu. Saat keduanya bertengkar, Li Qingyang dan yang lainnya sudah mulai dengan terampil menjara peti dan menemukan bahwa ada sesuatu yang mirip dengan cermin perunggu yang tergantung di tubuh para pejuang rilem pencari kebenaran puncak ini. Kakak senior, Su Xiaomo memainkannya di tangannya dan berkata, apa ini? Pak, dia secara tidak sengaja memicu tombol, dan aliran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang langsung memenuhi tubuhnya dan kemudian dengan cepat menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, itu memberinya ide, terbang lebih tinggi. Wosh! Su Xiaomo segera melompat. Dia tidak hanya terbang ke langit, tetapi dia juga terbang keluar dari pesawat yang sunyi dan bergabung ke alam semesta bagian atas. Saudara muda Su, Li Qingyang panik. Tanpa budidaya ramalan setengah langkah, terbang keluar dari pesawat tanpa izin akan mengakibatkan diperas dan dicekik dengan kejam. Kakak senior, saya baik-baik saja, aku bisa terbang di alam semesta. Suara Su Xiaomo dipenuhi dengan kegembiraan. Suara mendesing. Suara mendesing. Di luar pesawat yang sunyi, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya dengan bebas bolak-balik melintasi alam semesta atas tanpa batasan apapun. Semua ini karena cermin perunggu. Selama pemakainya mengaktifkannya, lapisan energi akan terbentuk di depannya, sehingga mengisolasi atribut negatif di alam semesta. Barang bagus. Ryu Sinan juga terbang, matanya berangsur-angsur dipenuhi kegembiraan. Prajurit manapun akan mendambakan dapat terbang bebas di alam semesta bagian atas. Sekarang dia bisa melakukannya tanpa mencapai ranah ramalan setengah langkah, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sangat memuaskan. Sayangnya, hanya ada beberapa lusin cermin perunggu, jadi mereka tidak bisa dipopulerkan dalam skala besar. Di ruang medis, Gongsun Ruoli sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Karena pil penyembuhan, wajahnya sedikit pulih. Ayah, Jun Changqiao duduk di sampingnya dan berkata, kamu menyinggung Kaisar Iblis Langit. Sebelum mewarisi domain Xuanyuan, dia telah melihat Gu Xuanyuan bertarung melawan bawahan Kaisar Iblis Langit sendirian dalam ilusi. Jadi dia menduga bahwa para prajurit yang mengejar ayahnya harus dari jenis yang sama. Ketika dia melihat tanda Sky Demonic Emperor di pinggang mereka, dia sangat mempercayainya. Bahkan jika Gongsun Ruoli tidak dikejar kali ini, Jun Changqiao akan memikirkan cara untuk menghentikan mereka dan membunuh mereka semua tanpa ragu-ragu. Alasannya sederhana, setelah mewarisi domain Xuanyuan, dia telah membuat janji. Untuk saat ini, tujuan utama Jun Changqiao adalah menghancurkan Star Spirit Domain. Adapun Kaisar Setan Langit, jika kekuatannya memungkinkan, dia secara alami akan bergulat dengannya. Jika tidak, dia hanya akan tumbuh. Kaisar Iblis Langit, Gongsun Ruoli berkata, siapa itu? Jelas, dia telah mendengar tentang orang ini. Jun Changqiao sedikit bingung. Karena ayahnya tidak mengenal orang ini, mengapa bawahannya mengejarnya? Mungkinkah? Sistem berkata dengan kaget, mungkinkah Kaisar Iblis Langit menjadi ibu tuan rumah? Enyahlah. Jun Changqiao mengutuk dalam hatinya. Sistem berkata, Kaisar Iblis Langit secara tidak sengaja melewati dunia atas dan jatuh cinta pada ayahmu pada pandangan pertama. Kemudian, demi klan, dia hanya bisa meninggalkan suami dan putranya. Tapi dia takut orang lain akan tahu, jadi dia mengirim bawahannya untuk membunuhmu. Dikatakan bahwa Gou Sheng memiliki imajinasi yang besar, tetapi pada kenyataannya, itu tidak kecil. Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Dia tidak dapat menyangkal bahwa itu mungkin. Tetapi karena sistem susu racun yang mengatakannya,
dia buru-buru menarik dugaannya dan berkata dengan tegas, sekarang kamu berkata begitu, aku benar-benar lega. Anakku, Gongsun Ruoli berkata, seharusnya ada organisasi besar di belakang orang-orang yang mengejarku ini. Sekarang setelah kamu membunuh mereka semua, kamu tidak boleh tinggal lama di sini. Oke, Jun Changqiao berkata, ayo berlayar. Dia tidak takut pada bawahan Kaisar Iblis Langit. Lagi pula, dengan dunia abadi, dia bisa membawa murid-muridnya dan berkeliaran di alam semesta kapan saja. Tetapi, ada satu pertanyaan yang harus dia pikirkan. Mengapa mereka mengejar ayahnya? Apakah ada rahasia di baliknya? Meskipun spesialisasi sistem adalah susu racun terbalik, ia telah menebak dengan benar sebelumnya. Jika Kaisar Iblis Langit benar-benar istri ayahnya dan ibunya, itu akan sedikit merepotkan. Sayang, sistem berkata, jika mereka terkait, saya khawatir tuan rumah akan melakukan tindakan heroik membunuh keluarga demi alam semesta. Belum tentu, Jun Changqiao berkata, mungkin ibuku adalah seorang ahli super yang kekuatannya tidak kalah dengan Kaisar Iblis Langit, atau bahkan salah satu dari 4 kaisar dunia atas, Kaisar Dao Surgawi. Sistem ingin meludahi wajahnya. Ibuku secara tidak sengaja melewati dunia atas dan jatuh cinta pada ayahku pada pandangan pertama. Kemudian, untuk menyelamatkan alam semesta dan melindungi kita dari bahaya, dia dengan tegas pergi dan berjuang panjang dengan Kaisar Iblis Langit. Petik 2, Sistem berkata, imajinasi tuan rumah bahkan lebih besar. Saya mengagumi Anda. Kemudian, Kaisar Iblis Langit mengetahui keberadaan ayahku. Untuk memberikan pukulan fatal pada ibuku, dia mengirim bawahannya untuk membunuhnya. Jun Changqiao bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, aku juga dalam bahaya. Engsun Ruoli linglung untuk waktu yang lama saat dia berdiri di dunia abadi dengan atribut langit dan bumi yang tak terbatas. Betul sekali, Jun Changqiao berkata, ini adalah duniaku. Anakku memang luar biasa. Gongsun Ruoli dikejutkan oleh terobosannya ke alam surgawi setengah langkah, tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan kepemilikannya atas pesawat yang kuat. Saya telah mengatur agar klan saya tinggal di sini, tetapi saya kekurangan seorang pemimpin. Saya harap Anda dapat mengambil alih, kata Jun Changqiao. Kamu adalah pemimpin klan, saya masih harus mengelola sekte dan seluruh pesawat. Sejak menjadi pemimpin klan-klan patung batu, Jun Changqiao telah menyerahkan semua urusan internal kepada 3 rektor dan 9 menteri. Bukannya dia malas, tetapi ada terlalu banyak hal yang harus dia tangani. Baik, Gongsun Ruoli berkata, cedera saya akan membutuhkan waktu untuk pulih. Saya akan membantu Anda dengan urusan internal klan untuk saat ini. Begitu saja, Gou Sheng menyerahkan tanggung jawab menjadi pemimpin klan kepadanya, mengurangi beban di pundaknya. Gongsun Ruoli sebelumnya adalah pemimpin klan patung batu, jadi ketika dia datang ke tanah leluhur, dia dengan cepat memanggil pejabat sipil dan militer untuk membahas perkembangan klan di masa depan. Berbicara tentang perkembangan, perubahan baru-baru ini di dunia abadi harus disebutkan. Berbagai klan telah membangun kota yang cocok untuk kehidupan mereka, dan tanah yang awalnya sunyi secara bertahap dipenuhi dengan vitalitas. Terutama ribuan mil di sekitar sekte sepanjang masa. Di bawah upaya tetua Wei dan anggota aula medis, banyak tumbuhan dan tanaman telah dibudidayakan, dan udara dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan. Pesawat saya, berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah ke tanah, Jun Changqiao berkata dengan bangga, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Page terus mengolah tanah kosong. Li Qingyang terus mempelajari berbagai bangunan kota. Klan patung batu dan klan naga terus mengeksplorasi tanah leluhur mereka, sehingga mereka bisa hidup lama. Alam Suanyuan yang awalnya sepi sekarang berkembang. Perkembangannya di masa depan tidak hanya bergantung pada Jun Changqiao, tetapi juga pada upaya bersama dari berbagai klan. Tidak heran dia bisa terbang. Di aula utama, Jun Changqiao bermain dengan cermin perunggu dan berkata, jadi karena ini. Penatua Taixuan berkata, ada susunan kompleks di dalam objek ini. Ketika diaktifkan, ia dapat menahan erosi kekuatan alam semesta. Petik 2. Oh, mata Jun Changqiao berbinar. Bisakah itu retak? Bisakah Anda menyalinnya? Petik 2. Meskipun ada kapal perang seperti Eternal yang bisa membawa murid ke alam semesta atas, mereka tidak bisa keluar sendiri. Itu kurang lebih tidak nyaman. Jika mereka bisa mengembangkan cermin tembaga, masalahnya akan terpecahkan. Sistem formasi internal sangat mirip dengan dunia roh astral. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah, kata Penatua Taixuan. Agak sulit untuk membuatnya bertarung, jadi yang terbaik adalah membawanya ke teknik penelitian. Mirip dengan dunia roh bintang. Mungkinkah Kaisar Iblis Surgawi terkait dengan dunia roh bintang? Jun Changqiao mengerutkan kening.
Jika tebakannya benar, situasinya sedikit serius. Alam rahasia kekuatan surga, murid inti yang dipimpin oleh Lu Qianqian berdiri di aula utama. Setelah beberapa hari pemulihan, mereka memutuskan untuk menantang jiwa pahlawan peringkat SS tanpa alasan lain selain untuk mendapatkan peralatan. Siapa yang harus aku pilih? Pilih dia, aduk. Setelah semua orang memilih jiwa pahlawan mereka, mereka diteleportasi ke tempat di mana sungai mengalir. Seorang pria berdiri di pantai, memandang ke langit dan mendesah, jika surga menginginkan saya mati, apa yang bisa saya lakukan? Bahkan jika ayah dan saudara laki-laki saya mengasihani saya, bagaimana saya bisa menghadapi mereka? Petik 2. Petik 2, petik 2. Li Qingyang dan yang lainnya mengerutkan kening. Ini seharusnya jiwa pahlawan peringkat SS yang baru saja dia pilih. Meskipun punggungnya menghadap semua orang, membuatnya sulit untuk melihat penampilannya, tetapi dia memancarkan aura kekuatan dan kekuatan. Dia tampaknya bahkan lebih kuat dari Lubu. Aduk, suara yang menusuk udara bisa terdengar. Sebelum ada yang bisa mengangkat kepala mereka, mereka melihat tombak berat jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Pria dengan punggung menghadap mereka meraih senjatanya dengan satu tangan dan perlahan berbalik. Wajah yang mendominasi muncul dan berkata, ayo bertarung. Pada saat yang sama, seekor kuda hitam berlari kencang dari dekat. Wosh, pria itu mengangkat tombaknya dan mendarat di atas kudanya dengan kuat. Mengumpulkan energi di ujung tombaknya, dia menusukkannya ke arah kerumunan dan berteriak, aku adalah Raja Hegemon dari Chu Barat. Ledakan, Xiao Zuiji memegang perisainya secara horizontal di depannya, menghalangi tombak yang kuat, tetapi dia juga terlempar dalam sekejap. Pergi, desir. Petik 2, Lu Qianqian, Ye Xingchen, dan yang lainnya bergegas. Pertempuran antara murid inti sekte sepanjang masa dan Raja Hegemon dari Chu Barat telah dimulai. Ledakan. 1 jam kemudian, Xiang Yu, yang penuh luka, berdiri di depan sungai Wu dengan tombak hegemonnya. Celepuk, He Wudi duduk dengan lemah dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini terlalu kuat. Di sampingnya adalah Lu Qianqian dan Ye Xingchen. Keduanya telah menggunakan semua energi mereka dan tampak seperti akan runtuh. Adapun Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya, mereka terbaring di tanah dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Ada lubang dengan berbagai ukuran di tanah, dan ruangnya terdistorsi. Dapat dilihat bahwa dalam setengah jam yang dipercepat, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang sangat sengit. Meskipun aku sudah mati, Xiang Yu menghunus pedangnya dan meletakkannya di lehernya. Dia berkata dengan bangga, aku masih Raja Hegemon dari Chu Barat. Guyuran, darah berceceran dan jatuh ke sungai. Namun, meskipun dia telah kehilangan vitalitasnya, Xiang Yu tidak jatuh. Tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi asap, meninggalkan tombak hegemon yang menemaninya dalam pertempuran. Ini, Li Qingyang dan yang lainnya tercengang. Meskipun mereka telah melumpuhkan jiwa pahlawan peringkat SS ini, itu tidak sampai menghunus pedangnya dan memotong tenggorokannya sendiri, kan? Mereka tidak mengerti, orang ini lebih baik mati di bawah pedangnya sendiri daripada mati di bawah pedang orang lain. Kakak senior kedua, Su Xiaomo berkata dengan lemah, ambil tombaknya. Li Qingyang berjalan dengan susah payah dan meraih tombak hegemon yang diukir dengan kata-kata, untuk kesempurnaan. Dia berkata, siapa yang menginginkannya? Aku tidak bermain dengan tombak. Aku, tidak bermain dengan tombak juga. Su Xiaomo dan Li Fei berkata. Dari percakapan mereka yang terputus-putus, dapat dilihat bahwa meskipun mereka telah mengalahkan Raja Hegemon dari Chu Barat, mereka juga kelelahan. Jika pihak lain memiliki sedikit lebih banyak kesehatan, mereka akan musnah. Li Qingyang menyimpan tombak hegemon di cincin spasialnya dan berkata, biarkan Patriark mendistribusikannya. Ding, karena penantang belum mengalahkan Raja Hegemon dari Chu Barat dalam waktu yang ditentukan, dia akan diteleportasi dengan paksa. Petik 2. Suara mendesing. Semua orang langsung dikirim keluar dari wilayah rahasia. Berdebar, Su Xiaomo jatuh dengan keras ke tanah dan melolong, aduh, pinggangku. Tombak hegemon. Di aula, Jun Changqiao mengambil senjata dari Li Qingyang. Ketika dia melihat dua kata terukir di tombak, dia melompat dan berkata dengan gembira, untuk kesempurnaan. Kepala keluarga, Li Qingyang berkata, orang itu menyebut dirinya Raja Hegemon dari Chu Barat. Ketika dia melihat bahwa dia akan kalah, dia menghunus pedangnya dan menggorok lehernya sendiri di tepi sungai. Ini adalah pahlawan yang tragis. Jun Changqiao berkata dengan simpatik, sayangnya, dia bertemu lawan yang lebih baik dalam bermain.
Astaga, Jun Changqiao memegang tombak dan berdiri di tempat latihan. Pada saat itu, seolah-olah dia telah kembali ke tempat kejadian ketika Xiang Yu dikepung di Sungai Wu. Saya memiliki kekuatan untuk mengambil gunung, aura saya tak tertandingi. Ketika waktunya tidak menguntungkan, saya tidak akan mati. Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mati? Apa yang bisa saya lakukan jika saya tidak mati? Jun Changqiao bernyanyi sambil melambaikan tombak hegemon. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Tombak hegemon tidak kalah dengan pedang surgawi. Tombak yang bagus, senjata yang bagus. Setelah ujian, Jun Changqiao berdiri dengan tombak di tangannya. Kamera menyorot sekitar dan melihat eselon atas dan murid sekte sepanjang masa berdarah dari 7 lubang mereka dan berbusa di mulut. Alasannya adalah mereka tidak mengharapkan patriark tiba-tiba berbicara.